Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Kisah 7 nama anak Nabi Muhammad SAW. Mengenal keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah kita ketahui, baginda Nabi SAW menjadi uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Agar bisa mencintai serta meneladani kehidupan Rasulullah SAW, tentunya harus mengerti serta mempelajari sejarah atau sepak terjang beliau semasa hidup, tanpa terkecuali mengenai para keturunannya. Sepanjang hidupnya, baginda Nabi SAW telah dikaruniai 7 orang anak, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Seluruh anak Nabi SAW berasal dari hasil pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang dilahirkan oleh Sayyidah Maryah Al-Kitibiyah. Adapun nama anak Nabi Muhammad SAW diantaranya Sayyidina Al-Qasim, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Ibrahim. Nama anak Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Qasim bin Muhammad. Anak tertua Nabi Muhammad SAW hanya hidup selama beberapa hari saja. Ia meninggal pada 605 Masehi sebelum usia 2 tahun dan dimakamkan di Janatul Mu'alla, Mekah. Qasim dikenal sebagai anak tertua Rasulullah SAW. Maka Nabi memberi julukan Abu Qasim. Adapun arti nama Qasim sendiri ialah pemberi imbalan, yang merupakan harapan bahwa kelak akan menjadi anak yang soleh dan panjang umur. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu yang terbaik dan lebih dulu mengambilnya. Yang kedua, Zainab binti Muhammad merupakan putri tertua Nabi yang lahir pada tahun ke-30 dari kelahiran Rasulullah SAW. Nama Zainab sendiri diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti indah dan wangi. Putri Nabi Muhammad SAW ini wafat pada usia 29 tahun karena sakit dan dimakamkan di Janatul Baqi. Nama anak ketiga Nabi Muhammad SAW yaitu Ruqayyah bin Muhammad. Dia lahir pada tahun ke-33 dari kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan dan dikaruniai anak bernama Abdullah yang meninggal pada usia 4 tahun. Putri Nabi Muhammad ini wafat pada saat perang Badar dan jenazahnya dimakamkan di Janatul Baqi. Ummu Kulsum binti Muhammad merupakan anak Nabi Muhammad SAW yang keempat, yang lahir 6 tahun sebelum diutusnya kenabian atau ketika Nabi berumur 34 tahun. Dia dinikahi oleh Utbah bin Abu Lahab, namun diceraikan sebelum disentuhnya. Setelah itu ia dinikahi Utsman bin Affan pada tahun 3 Hijriah. Satu nama anak Nabi Muhammad SAW yang paling dikenal oleh umat Islam adalah Fatimah Az-Zahra atau Fatimah Az-Zahra. Kebaikan serta kemuliaan hatinya menjadikan anak Nabi Muhammad ini telah menginspirasi umat muslim di seluruh dunia. Tak heran jika beliau dijuluki sebagai seorang yang memiliki karakter yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nama anak Nabi Muhammad SAW berikutnya yaitu Abdullah bin Muhammad. Putra Nabi Muhammad ini meninggal di usia yang masih kecil, yaitu pada tahun 615 Masehi. Abdullah juga disebut dengan nama At-Thayyib dan At-Tahir karena lahir pada masa kenabian.
Dan yang terakhir, nama anak Nabi Muhammad SAW adalah Ibrahim bin Muhammad. Anak Rasulullah SAW yang satu ini lahir dari rahim istri Rasulullah SAW yang bernama Maria Al-Kitbiyah. Ibrahim sendiri lahir pada akhir bulan dari tahun 8 Hijriah. Diberi nama Ibrahim yang berarti sama dengan nama salah satu leluhur bagi bangsa Arab dan Israel. Kala itu Rasulullah SAW sangat mendambakan keturunan laki-laki yang akan menghiasi keluarganya. Setelah kedua putra yakni Qasim dan Abdullah meninggal sebelum baligh, akhirnya terlahirlah Ibrahim dari Maria Al-Kitbiyah. Dari Bunda Khadijah lahir anak laki-laki dan perempuan. Namun hanya yang putih saja yang sanggup hidup sehat hingga dewasa. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu yang terbaik dan lebih dulu mengambilnya. Disebutkan bahwa ditiadakannya keturunan dari garis laki-laki karena khawatir umat Islam akan mengkultuskan atau mendewakan, sementara yang terjadi umat Islam kala itu tampak memuja keturunan dari jalur anak perempuan. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki baginda Nabi SAW punya anak laki-laki. Karena bisa jadi jika Nabi punya anak laki-laki, maka anak dan keturunannya akan dikultuskan atau didewa-dewakan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.